Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk membahas sebuah materi mengenai kesabaran. Salat beriringkan salam, tak lupa pula kita hantarkan ke junjungan umat manusia yang mana telah gagah perkasanya memegang pedang memberantas sebentuk kepermukaan segala bentuk kemungkaran yang ada di bumi ini, yakni Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, kehidupan ini dipenuhi dengan bentuk lika-liku kehidupan yang penuh dengan cobaan serta kesengsaraan dan kesedihan, yang mana kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankannya dengan penuh kesabaran yang terdapat dalam diri kita. Tentu dalam kesabaran dibutuhkan sangatlah berat dan terkadang sulit, namun membuahkan sebuah hasil yang sangat manis. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, berminta pertolonglah kepada Allah dengan cara salat dan sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dari ayat di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan di sini Allah juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 146 yang berbunyi, Wallahu yuhibbus sabirin, bahwa sungguhnya Allah mencintai Allah akan orang-orang yang bersabar. Apa yang lebih indah di dunia ini kecuali dicintai oleh Allah? Tentu tidak ada. Nah, sebenarnya Kak Wina, apa sih arti kesabaran itu sebenarnya? Jika kita berbicara tentang sabar, maka sabar di sini adalah menahan diri dari segala cobaan yang diberikan oleh Allah tanpa ada rasa mengeluh sedikit pun di dalam hati kita. Nah, terus Kak Wina, apa aja sih jenis-jenis kesabaran itu menurut Kakak? Kesabaran di sini dapat kita bagi menjadi 3. Yang pertama, kesabaran dalam menahan amarah. Yang kedua adalah sabar dalam menahan godaan hawa nafsu. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menjalani cobaan yang diberikan oleh Allah. Sabar yang pertama adalah kita bersabar dalam menahan amarah. Di sini dapat kita lihat dari kisah Nabi Yakub alaihissalam, di mana ketika salah seorang dari saudara Nabi Yusuf memberikan berita kepada Nabi Yakub bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam dimakan oleh seekor serigala. Dan hal apa yang pertama kali diucapkan oleh Nabi Yakub? Nabi Yakub pun berucap, "Wasabirun jamilun," maka sabar adalah sebaik-baik sikap bagiku. Begitu kebesaran kesabaran Nabi Yakub dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Nah, jenis kesabaran yang kedua adalah bersabar dalam menghadapi hawa nafsu. Nah, berbicara mengenai kesabaran hawa nafsu nih, di zaman ini, zaman modernisasi penuh dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, terutama sudah mendunia di antara para remaja. Namun, semakin majunya teknologi, semakin maju pula cara-cara setan dalam menghadapi serta menggoda anak-anak Adam. Di antaranya, keluarnya Facebook, WA, Twitter, Instagram, dan lain-lainnya. Namun, dampak buruk dari kemajuan teknologi ini tentu saja berdampak pada akhlak dan moral para remaja, yang mana apabila seorang remaja tersebut salah dalam mengambil langkah, dia akan membuka situs-situs yang berbau dengan hal negatif. Hal ini berpengaruh dengan otak yang murah menserap hal-hal negatif seperti itu. Termasuknya diantaranya adalah pergaulan-pergaulan bebas yang telah marak oleh diantara semua mahasiswa dan para pelajar. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala
melarang tegas untuk seluruh umat manusia serta muslim untuk mendekati sebuah zina, yang mana wala taqrabu zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang hina. Janganlah sekali-kali kamu mendekati zina, karena zina itu adalah akan memberi kemudaratan untuk para wanita. Tidak hanya itu, untuk para keturunan dan lainnya juga begitu. Nah, hari ini kita diperintahkan boleh mempergunakan teknologi dengan semaksimal mungkin, namun ingat, hal positif harus diterapkan dalam diri seseorang. Dan sabar yang ketiga adalah sabar dalam menahan cobaan yang diberikan oleh Allah. Cobaan yang diberikan oleh Allah ini memiliki beberapa pembagian. Yang pertama adalah sabar dalam menahan cobaan seperti penyakit, seperti harta, tahta, dan wanita. Dan di sini kita harus menahan diri dan bersabar dalam menahan cobaan yang diberikan oleh Allah. Dan seberat apapun cobaan yang diberikan oleh Allah, seperti apapun rintangan yang diberikan oleh Allah, jika kita mampu bersabar dalam menghadapinya, maka surga akan Allah kasih dan Allah hadiahkan untuk kita di akhirat nanti. Subhanallah, begitu indahnya balasan Allah terhadap kepada kita manusia biasa. Nah, untuk kesabaran ini tidak hanya terkait dengan suatu persoalan yang berbaur tentang hal-hal negatif, contohnya hanya kesengsaraan, kesedihan. Namun kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersabar dalam menerima kebahagiaan, dengan cara kita menyalurkan kebahagiaan kita ini terhadap orang-orang fakir miskin, anak yatim, bahkan orang-orang yang tidak mampu. Nah, jadi Kak Wina, kesimpulan dari uraian singkat kita hari ini adalah jadi sabar di sini ada memiliki 3 pembagian. Yang pertama, sabar dalam menahan amarah. Yang kedua adalah sabar dalam menahan godaan hawa nafsu. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, dengan itu, dalam menghadapi cobaan butuh kesabaran. Ingin mencapai kesuksesan butuh proses. Dalam proses pasti ada begitu bentuk tantangan dan rintangan serta cobaan. Nah, dalam menghadapinya perlu memberantasi diri dengan rasa kesabaran. Karena Allah bersama orang yang sabar. Allah akan membantu setiap umat yang mengalami kesusahan selama ia kembali kepada Allah. Saya Erni Kasmawati Dan saya Wina Mustika Ramadan. Sekian uraian singkat dari kami. Karena kesalahan murni dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.